kami dari kelas 7H akan menampilkan video mengenai saksi bisu kejayaan Islam di Spanyol. Simak videonya sampai akhir ya. Tapi sebelum itu kami akan perkenalan dulu. Agar tidak menyita waktu terlalu lama, ayo kita perkenalan. Yuk yuk yuk. Menelusuri jejak kedatangan, kejayaan, dan sejarah Islam di Eropa tidak akan pernah luput dari kawasan ini. Berada di Spanyol Selatan, bernama The Great Andalusia. Di tanah Andalusia ini, tak awalnya dengan terbentang di kaki siaran Nevada, gunung tertinggi di selatan Spanyol. Nama Granada mengandung makna dan arti indah dan mempesona. Selaras dengan sebutannya, kawasan ini juga memikat dengan sejuta nuansa tentang alam yang indah dengan bangunan bergaya khas bumi matador, terpadu dengan arsitektur bangsa Moor ditambah aroma sedap, ragam santapan juga sapaan hangat warga, mempresentasikan kesejukan dan kesuburan. Juga jadi bukti bahwa keahlian pada pekan di eranya menumbuhkan hijauan segar di atas bukit yang tandus. Terus masuk ke dalam sambil menikmati alam suasana. Ini dia bagian dalam baiknya. Alhambra adalah saksi bisu keruntuhan Islam di bumi Andalusia. Nama Alhambra tersendiri diambil dari bahasa Arab Ahmer, yaitu artinya merah. Islam masuk ke Spanyol pada tahun 711. Islam di Spanyol kemudian mencapai puncak kejayaan pada era 900 Masehi. Jatuhnya kota Granada sekaligus jadi penanda akhir kekuasaan Islam. Rentetan kisahnya tergores di sini, berdiri tidak kurang dari 14.000 hari lamanya. Pengelola membatasi jumlah kunjungan maksimal 8.000 orang per hari. Sementara di musim-musim ramai wisata, permintaan tiket jauh di atas ini. Itu sebabnya disarankan jika ingin ke sini harus terlebih dahulu reservasi. Alhamdulillah berdiri pada tahun 1238 atau sudah lebih dari 780 tahun yang lalu. Jadi saksi perubahan melewati rangkaian zaman. Sekarang fungsinya resmi diubah jadi istana dan benteng militer. Sekarang jadi museum, namun nafas dan pesan kebesaran Islam sampai kini masih tetap terasa sekali. The Courtyard de Myrtles merupakan refleksi dunia dan akhirat. Maknanya jadi semacam pesan bahwa segala apa yang kita lakukan di dunia merupakan cerminan apa yang kita dapatkan nanti di akhirat. Ada juga istana Singa Palacio de los Reyes. Pekarangannya full marmer berhias air mancur dikelilingi 12 pintu bersama. Inilah yang kemudian menjadi sebutannya. Kalau Nasrid Tales atau Istana Nasrid bertahta kaligrafi dengan bentuk istana juga berornamen detail geometris, ciri peradaban Arab di masa lampau. Kaligrafi dan Asmaul Husna mengelilingi keindahan kawasan Al-Qadar. Dan salah satu yang bikin takjub adalah ada jendela kecil di tengah. Itu adalah tempat istirahat Sultan. Di sekeliling jendelanya itu dikelilingi oleh ayat kursi yang diukir di sekitarnya. Tujuannya adalah untuk mengingatkan lagi istana bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita harus selalu hidup dengan Allah. Gemilangnya Islam di masa lampau kini ingin dibangkitkan kembali oleh Muslim generasi muda di Granada lewat berbagai media dengan berbicara misalnya Kuofa. Kuofa adalah imigrasi Muslim asal Maroko. Dia sudah tinggal di Granada
berlomba berbuat kebaikan dan bersabar. Bila menemui hambatan, bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya demikian itu termasuk hal yang diwajarkan oleh Allah SWT. Granada pernah berjaya di era gemilang Andalusia. Pada benteng dan istana Alhambra serta pada yang terhampar dari atas terlihat jelas jejak-jejak itu nyata. Yang di depan benteng dan istana Alhambra adalah kota Al-Baisin. Dan kalau kita lihat dari atas, bentuk kotanya itu seperti labirin. Dan labirin itu ada fungsinya loh. Pada zaman dahulu, bentuk seperti itu berguna untuk mengecoh musuh yang akan datang menyerang. Al-Baisin kalau dilihat dari atas cantik sekali. Dan tempat ini memang salah satu spot paling tepat untuk menikmatinya. Di bawah sana lebih banyak pesona lainnya. Berada di puncak kejayaan 5 abad lalu, sentuhan budaya Islam masih kental dan terasa di Granada. Di Al-Baisin misalnya, terkenal sebagai rumahnya. Warga Muslim di Spanyol mayoritas menghuni Al-Baisin. Memang imigrasi dari Afrika Utara. Semua lebih jelas dari arsitekturnya. Makanan khas juga beragam pernik yang ada. Ada juga pasar Halmahera. Pasar ini sudah ada sejak abad ke-14. Pasar ini dulunya adalah sektor penting di Granada. Sekarang juga penting untuk mencari oleh-oleh. Urusan beli oleh-oleh ke pasar Halmahera ini. Jajan di sana adalah desa yang berbahan perak dan kulit, terutama yang berukiran kaligrafi. Hiasan kayak gini ada beberapa sih yang bikin, tapi yang khas adalah buatan seorang muslim Spanyol yang memang ingin memperkenalkan identitas Islam lewat karyanya. Ihsan Razak, seorang seniman muslim asal Spanyol yang ingin menampilkan identitas Islam lewat karyanya. Dia sudah mengenal kerajinan perak sejak usianya 10 tahun. Kemudian ia mantap hatinya membuat desain bernuansa Islami. Setelah menemukan koin perak peninggalan Khalifah Umayyah di atas meja kerja ayahnya. Pada setiap koin itu, dirinya merasa bisa melihat gambaran besar Islam. Kisah itu ingin menghadirkan rasa serupa pada
ratusan tahun berlalu, Muslim Granada sukses mendirikan Masjid Al-Majar di Granada. Bangunannya rampung pada tahun 2003. Dalam bahasa Spanyol, mezquita artinya masjid. Mezquita Mayor di Granada letaknya tepat di seberang Alhambra. Zikir pagi di sini meresapi kebesaran ilahi. Jadi salah satu momen yang senantiasa dicari. Berjaya selama hampir 800 tahun, Islam sempat menguasai dunia. Nah, kalau soal ngomong kebenaran, ini tak akan lepas dari kota yang pastinya juga akan diasahkan. Cordoba dari Granada, Cordoba berjarak sekitar 200 km. Kalau naik bus kurang lebih akan memakan waktu 2 jam. Cordoba pernah jadi pusat pemerintahan tahun 717. Cordoba juga jadi ibu kota provinsi Andalusia. Namun masa kelam datang, kota itu gak terelakkan. Di antaranya Al-Jabar, Ibnu Rushd, dan Ibnu Khaldun yang juga jadi saksi sejarah Cordoba. Kun fayakun, kejayaan, kebesaran, kemegahan, apapun bisa berubah jika Allah berkehendak. Tugas kita terus berupaya menegakkan agama Allah dan menjalankan perintahnya. Hanya Allah yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan bertekun dalam beribadah kepadanya. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kata dan perbuatan yang salah. Terima kasih sudah menonton video kami dari awal hingga akhir. Sebelum kami akhiri video ini, kami ada pantun nih. Dengarkan dengan baik ya. Aku Bu Irma jualan kue putu. Jualannya keliling di desa Widuri. Utamakan sholat 5 waktu walau sibuk di setelah hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.